Nah, dan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang notasi musik. Nah, notasi musik sampai ke dalam penulisan notnya, not balok dengan not angka. Nah, penulisan not balok kemarin sudah dijelaskan ya, menunjukkan atau memperkenalkan mana garis dan mana spasi. Kemarin kan ini garis dan ini spasi, 5 garis dan 4 spasi. Masih ingat karena? Nah, sekarang kita menempatkan not itu atau not balok itu ke dalam sangkarnya atau ke dalam garis pernadanya ataupun ke dalam balok notnya. Tapi sebelumnya, bagaimana not yang kita tempatkan di sini nanti layak disebut dengan nada C, disebut namanya dengan nada A, nada G dan yang lainnya. Nah, pertama harus mengenal atau menempatkan ya, menempatkan tanda kunci ke dalam balok not. Ya, kita tempatkan dulu tanda kunci ke dalam balok not. Karena apa? Tanpa tanda kunci, not yang kita tempatkan di balok not itu belum mempunyai nama. Belum ada namanya si C, belum ada namanya si A, si B, si G dan yang lainnya. Lalu dengan ditempatkannya tanda kunci itu ke dalam balok notnya, barulah not yang berada misalnya di garis pertama itu adalah nada apa? Nada E. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita kenal dulu tanda kunci ada berapa? Ada 3. Sekali lagi, tanda kunci ada 3. Ingat ya nak? Tanda kunci dengan kunci berbeda. Dah. Kunci itu biasa disebut dengan nada dasar. Nah, sering kamu dengar kalau orang bernyanyi, nada dasarnya apa? Contoh, lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Itu kuncinya apa? Atau nada dasarnya apa? Kuncinya G sama dengan Do. Nada dasarnya G sama dengan Do. Tapi tanda kunci ini beda. Tanda kunci itu adalah sebagai tanda penentu nama not. Maka fungsi tanda kunci adalah menentukan nama not. Nah, yang mana itu tanda kunci? Nah, tanda kunci tadi ada 3. Ada 3. Yaitu tanda kunci G, kemudian tanda kunci F, kemudian tanda kunci C. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah tanda kunci G. Nah, sekarang lihat kemana? Kita tempatkan tanda kunci G ke dalam balok notnya. Perhatikan cara ibu menggambarkan atau meletakkan tanda tersebut. Nah, kita mulai dari garis kedua, ya anak, dari garis kedua ya. Kita mulai dari garis kedua, oke, turun bengkok, naik lagi ke atas, nah turun lagi ke bawah. Nah, itu dia tanda kunci G. Kenapa harus dari sini? Kenapa harus dari garis kedua ini? Kenapa nggak dari bawah? Nah, karena sudah ketentuan bahwa sepanjang garis kedua ini ditempati nada G. Ya, sekali lagi. Ini disebut dengan tanda kunci G. Disebut dengan tanda kunci G karena not yang berada di sepanjang garis kedua ini untuk selamanya jika si tanda kunci G masih berada di sini, bahwa selamanya garis kedua ini adalah tempat nada G. Ya, tidak akan berubah. Ini tidak bisa direbut oleh si nada F, akulah di sini atau si nada C, tidak boleh. Ya. Bahwa garis kedua itu adalah tempat nada G. Nah, itu dia G. Nah, kita buat di ke bawah. Kita urutkan ke bawah nanti. Nah, dapat dia G kan? Nah, sekarang nada G sudah dapat di garis kedua, maka sudah lebih mudah kita menempatkan not-not yang lainnya. Nah, minggu lalu kan sudah diurutkan C,
C, D, E, F, G, A, B, C. Jadi sudah tahu kita kalau not itu ke atas dan kalau not itu ke bawah, ya, urutan ke atas ataupun urutan ke bawah. Nah, di atas nada G itu minggu lalu nada apa? Nada A. Nah, di sini dia. Nah, perlu diingat, not itu diletakkan di mananya? Not diletakkan di setiap garis, ya. Not diletakkan di garis dan spasi. Sekali lagi, not itu diletakkan atau ditempatkan tepat, ya, tepat di garis dan spasi. Nah, arti kata tepat ini bagaimana? Nah, kalau menempatkan di spasi gampang. Yang penting dia berada di lubang, ya kan? Di celahnya ini. Kalau menempatkan di garis yang menjadi masalah. Nah, kita merasa ini sudah di garis kedua, ya benar. Ya, perhatikan keseimbangan peletakan not itu. Udah berbeda dengan ini. Ini kan di garis, ya. Nah, menurut kamu ini di garis. Menurut kamu ini di garis. Yang penting sudah kena pada garis. Nah, ini salah. Dan dia sudah kena di spasi. Artinya sudah lebih timpang, sudah lebih besar dia, sudah lebih condong dia ke spasi. Jadi penempatannya salah. Nah, tepat ibarat kalau ditimbang, kalau di main apa itu namanya ya, main enjot-enjotan itu kan. Jadi kalau keseimbangannya tidak pas atau timbangan lah. Kalau tidak pas kan dia miring. Nah, jadi ini kalau misalnya ditimbang ke sebelah sini harus sama beratnya dengan ke sebelah ini. Nah, tepat di garis kedua, tepat di garis pertama, tepat di garis keempat dan kelima. Nah, di spasi begini. Nah, ini spasi kedua. Ini namanya di atas nada G minggu lalu adalah A. Di atas nada A itu berarti dia berada di garis kan? Adalah B. Di atas nada B itu berarti berada dia di spasi. Di spasi keberapa? Spasi ketiga. Ini nada C. Dan nah kemudian kita turunkan. Sebelum nada G, ingat pelajaran minggu lalu. Sebelum nada G, urutannya adalah nada F. Di mana berada? Di spasi pertama. Ini namanya F. Nah, kemudian di garis ke pertama. Ini namanya adalah E. Nah, udah? Nah, sekarang yang menempati garis pertama sampai garis ke-5. Sementara yang Ibu tuliskan di sini baru dari garis pertama sampai spasi ketiga. Nah, boleh ke atas, boleh ke bawah, boleh. Nah, kalau seandainya kita lanjutkan ini, kita lanjutkan nada C, lalu letaknya di mana? Di garis keempat, ya kan? Sesudah spasi di garis, sesudah ini di spasi, sesudah ini di garis. Nah, ini juga begitu tadi. Udah paham sampai di situ? Nah, begitu seterusnya. Nah, kemudian apakah yang menjadi pertanyaan? Apakah not-not yang bisa dituliskan hanya, udah? Apakah not-not itu dituliskan hanya di antara garis pertama sampai garis ke-5? Ya tidak. Lalu boleh di mana? Boleh di bawah garis pertama dan boleh di atas garis ke-5. Itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau nada itu semakin tinggi, ya sesuai dengan ketinggian lagu lah. Sampai berapa oktav yang dibutuhkan, ya kan? Kemudian ke bawah atau lebih rendah juga begitu. Sampai berapa oktav yang dibutuhkan. Lalu dengan menggunakan apa? Nah, itu persoalannya sekarang. Kalau kita menuliskan not di atas garis ke-5 ataupun di bawah garis pertama, kita harus menggunakan garis dan spasi bantu. Ya? Tadi ini hanya garis dan spasi, ya kan? Ini garis tadi, garis pertama, 2, 3, 4, 5. Spasi pertama, kedua, 3, 4. Nah, garis bantunya adalah ketika kita membutuhkan not itu di atas garis ke-5. Berarti not tinggi lah itu. Dan di bawah garis pertama. Menggunakan garis bantu dan spasi bantu. Udah? Penulisannya sebenarnya sama.
perbedaannya adalah kalau garis bantu itu dituliskan hanya dengan garis-garis pendek seperti ini. Di bawah juga begini. Udah? Nah contoh, nah kita buatkan ini, kita lanjut ini anak. Kita lanjutkan ini, kita lanjutkan. Jangan menggambar-gambar lagi terus. Kita lanjutkan ini. Jadi nanti Ibu tugaskan sama kamu mencari not yang paling tinggi lagi. Nah, kita lanjutkan ini. Ini tadi C. Nah, berarti sekarang nada berikutnya adalah bisa diikuti dalam hati ya. Sebelum Ibu tuliskan, langsung duluan dulu dalam otakmu. Oh, berarti di sini namanya apa? Sebelum saya sebutkan namanya dan tempatnya di mana, kamu sudah harus duluan menyebutkan dalam hati. Itu sebagai tes bahwa kamu sudah mengerti. Di garis keempat ini adalah di atas C apa? Di atas C apa? D lagi kembali. D. Udah, berarti sudah lebih tinggi D. Kemudian sesudah garis spasi. E. Kemudian F. Kemudian F. Sampai lagi nih. Kita lanjut panjangkan ini sampai di mana? Sampai kamu mengerti. Nah, habis kan? Habis garisnya kan? Garis kelima. Nah, butuh lagi tempat not di atas. Nah, berarti di sini dia. Nah, di atas garis kelima berada di spasi. Spasi bantu. Spasi bantu berapa? Spasi bantu 1. Ingat ya nak. Perhatikan kalimat saya. Not ini berada di spasi bantu 1 di atas garis kelima. Kenapa harus disebut dengan spasi bantu 1 di atas garis kelima? Kenapa tidak hanya cukup dengan di spasi bantu 1? Karena di sini juga nanti ada spasi bantu 1. Udah? Spasi bantu 1 di atas garis kelima. Udah? Sementara kalau di sini nanti berada notnya, nanti Ibu urutkan di sana. Di sini nanti notnya berada. Ini not ini berada di spasi bantu 1 di bawah garis pertama. Nah, kan beda. Jadi harus lengkap. Ini tadi di atas garis kelima, di spasi bantu 1 di atas garis kelima. Jadi sampai sinilah dulu ya nak. Untuk kita lanjutkan minggu depan, bagaimana penggunaan garis bantu itu di bawah dengan di atas, kita lanjutkan minggu depan.